Oke, aku tadi barusan menulis ya. Ada beberapa tips yang menurut aku itu bisa membahagiakan diri sendiri. Yang pertama, aku menuliskan menulis itu baik ya. Jadi tips 5 tips bahagia ini aku mulai dengan menulis itu baik. Mengapa menulis itu baik menurut aku? Karena menulis itu adalah sebagai terapi ya. Terapi yang begitu memberikan kebahagiaan. Sebab misalkan ada seorang manusia ya yang memiliki sebuah pengetahuan yang banyak namun tidak bisa mengimplementasikannya karena terbatas, mungkin dia malu bersosialisasi dengan kawan-kawannya sehingga ide-ide yang dia jalankan itu tidak bisa dijalankan. Nah, ini sebuah problem juga ya. Sebagai problem yang sebenarnya harus diselesaikan. Sebenarnya kalau dari sisi psikologi sendiri, dari sisi psikologi memang ada yang menyuruh atau menganjurkan seseorang tersebut apabila memiliki rasa gundah, rasa kegelisahan itu dituliskan aja. Sebab apabila kita menuliskan rasa-rasa kesepian kita, rasa kegundahan kita, itu sebenarnya bisa menterapi diri sendiri supaya agar lebih bahagia. Sebenarnya ini dilakukan para terapis-terapis psikologi ya. Aku pernah melihat sebuah film yang bercerita tentang kepenulisan, bercerita tentang seorang penulis yang memiliki kegelisahan, maka dia menuliskan. Akhirnya terbitlah sebuah novel. Dan itu sebenarnya banyak cerita terkait penulis-penulis yang menelurkan karya-karyanya berawal dari kegelisahan di dalam dirinya pribadi. Nah, jadi poin yang pertama adalah untuk bagiku kalau mau bahagia ya, itu yang pertama adalah menulisnya. Karena menulis itu memang baik. Kemudian yang kedua itu adalah bercengkrama ya dengan orang-orang yang kualitasnya tinggi daripada kita. Kualitasnya apa-apa saja, indikator pertama yaitu mungkin orang tersebut begitu disegani oleh semua orang, perkataan-perkataannya begitu disimak dengan baik oleh banyak orang dan memiliki daya pikat yang begitu luar biasa. Contohnya seperti Pak Soekarno, Buya Hamka, kemudian tokoh-tokoh lainnya seperti Sultan Syahrir dan segala macam. Nah, itu kan tipikal-tipikal orang-orang yang memiliki daya pikat. Apa-apa yang diomongkannya begitu memberikan daya tarik tersendiri terhadap masyarakat. Nah, kalau di zaman sekarang mungkin kita bisa meluaskan cakrawala daya daya tangkap kita ya. Dalam artian kita harus membuka membuka peluang untuk melihat orang-orang siapa saja yang menurut kita itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Memang sih kalau tolak ukur manusia yang sempurna itu baginda Rasulullah SAW. Namun kalau kita menginginkan yang dekat-dekat saja, itu sebenarnya kita bisa melihat orang-orang di sekeliling kita. Mungkin bisa atasan kita yang kita betul-betul segani. Nah, itu dekatin mereka, bercengkramalah bersama mereka. Dari bercengkrama tersebut kita dapat mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam pikirannya, bagaimana cara mereka mengimplementasikan ide-ide yang mereka punyai. Nah, ketika kita bercengkrama dengan orang-orang yang berkualitas, yang kualitasnya tuh lebih tinggi daripada kita, maka kita secara otomatis belajar dengan mereka, kemudian kita suatu saat nanti bakalan mengikuti cara mereka. Itu sunatullahnya seperti itu ya. Jadi yang kedua itu adalah bercengkrama dengan orang-orang yang memang kualitasnya tuh lebih tinggi dibanding kita. Keahliannya mereka itu bisa kita contoh, makanya sering-sering bercengkrama dengan mereka. Dan yang ketiga itu adalah mencari peluang di tengah kesempitan. Mengapa aku menuliskan poin ketiga ini? Karena di masa-masa susah seperti ini, seperti masa COVID, pandemi COVID-19 ini, mengharuskan kita itu putar otak ya, putar otak dalam artian kita harus mencari peluang, entah itu peluang bisnis, entah itu peluang memiliki sahabat yang begitu luar biasa membantu kita. Nah, ini masuk kategori eh,
kita pintar mencari peluang di tengah kesempitan. Jadi memang di tengah kesempitan yang di zaman sekarang ya begitu susah, sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah pola pikir kita ya, pola pikir kita. Karena kalau pola pikir kita itu berkata tidak bisa, maka selamanya juga tidak bisa melakukan hal tersebut, dan ini sungguh berbahaya. Maka dari itu mindset kita, pola pikir kita itu harus positif terlebih dahulu. Kita harus yakin bahwasanya kita bisa mencari peluang di tengah kesempitan. Mungkin teman-teman bisa buka YouTube dan live Instagram, karena sekarang itu juga banyak ya webinar-webinar yang motivasi, dan sifat webinarnya ada juga yang how to, bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara menulis dengan baik, bagaimana cara berpidato, bagaimana cara berbicara di depan umum, bagaimana berbicara di media sosial, itu bisa seperti itu. Jadi sekarang banyak ya webinar-webinar yang sebenarnya bisa dijadikan peluang bagi kita untuk banyak belajar. Nah, yang keempat, 5 cara bahagia menurut aku pribadi di hari ini yaitu bermain bersama anak. Nah, yang keempat ini, kalau kita bermain bersama anak, ini khusus bagi yang memiliki anak ya, yang sudah berkeluarga. Ketika kalian pulang, lebih baik kalian mandi dulu, kalian bersih-bersih dahulu, kemudian kita bermain bersama anak. Kita ambil mainan, kita ambil buku, kita bercerita dengan mereka. Bagi yang memiliki anak yang usia 1 tahun, nah itu bisa kita bermain, kita ajarin mereka dengan cara berbicara. Otomatis si anak nanti akan ngoceh sendiri ya. Berbeda halnya ketika orang memiliki anak yang sudah 4 tahun ke atas. Nah, ini sebenarnya bisa diajari dengan cara bermain, tapi kualitasnya lebih tinggi lagi. Entah itu menghafal surah Al-Quran, entah itu membaca buku, itu bisa dilakukan. Intinya adalah kebersamaan kita sebagai orang tua dengan anak. Video ini juga sebagai reminder aku ya, apabila aku ingat, aku bisa memutar video ini kembali, tujuannya untuk mengingatkan diriku sendiri. Nah, yang kelima adalah 5 cara bahagia berikutnya, itu ikuti nasihat ulama. Mengikuti nasihat ulama di zaman pandemi Covid ini, kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat tersebut via platform media sosial seperti Instagram, live Instagram. Sekarang banyak ulama yang live Instagram, live YouTube juga. Nah, itu kita bisa mengikuti nasihat-nasihat mereka. Sebab walau bagaimanapun hidup di dunia itu sementara ya. Jadi kita harus memiliki bekal yang begitu banyak di akhirat. Ini sebagai pengingat bagi diriku juga, supaya lebih banyak berfokus pada akhirat. Sebab hidup di dunia ini cuma sementara aja. Maka dari itu ilmu-ilmu akhirat sebenarnya itu harus diutamakan. Apabila kita tidak memiliki ilmu akhirat, kita akan sengsara ya di dunia dan maupun di akhirat. Sebab sia-sia aja begitu. Maka dari itu ada juga temanku yang mengikuti ceramah-ceramah live Instagram dari Buya Yahya, kemudian ada juga Aagim, kemudian nasihat-nasihat Kiai Haji, pondok pesantren dan segala macam, itu bisa diikutin. Sekarang juga banyak akun-akun Instagram dan akun-akun YouTube yang begitu banyak membahas, yang menjembatani nasihat-nasihat para ulama. Nah, apabila kita serius mengikuti para ulama, mengikuti nasihat bagi yang beragama Islam ya, itu insya Allah nanti kita mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Mungkin itu saja terlebih dahulu 5 tips bahagia ya yang aku tulis pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.